berharap pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang namanya persoalan, yang namanya masalah, problem, itu akan datang tanpa kita undang. Ia datang di luar daripada pengetahuan kita. Ia datang ketika kita tidak siap. Ia datang dengan tiba-tiba. Sehingga seringkali masalah atau problem membuat banyak orang kaget, terperanjat, lalu melahirkan tanda tanya, kenapa hal ini harus terjadi? Nah, saya mau mengatakan saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan bahwa tidak satupun dari manusia yang menghuni bumi ini yang steril dari segala masalah. Artinya semua orang selagi ia masih menjalani hidup di tengah-tengah dunia, persoalan itu akan selalu berjalan beriringan sampai pada saat ajal menjemput kehidupan. Jadi selama kita masih ada, selama kita masih hidup, problem kehidupan akan tetap ada. Sampai pada akhirnya kita akan beristirahat dari semua hal yang membebani kehidupan, yakni ketika ajal menjemput. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Mazmur Syiara, ini adalah mazmur yang dilantunkan oleh umat Tuhan ketika mereka akan melakukan perjalanan ziarah menuju ke Bait Allah di Yerusalem. Bagi umat Tuhan yang akan melakukan perjalanan, tentu sadar bahwa perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Sebab apa, saudara-saudara? Ketika mereka pergi ke rumah Tuhan atau menuju ke rumah Tuhan, mereka harus bersiap dengan segala korban-korban syukurnya. Firman Tuhan datang kepada bangsa Israel, janganlah engkau menghadap Tuhan Allahmu dengan tangan hampa. Jadi saudara-saudara, jalan menuju ke rumah Tuhan bukanlah jalan yang mudah, bukanlah jalan yang gampang. Sebab apa? Sebab di setiap celah tebing gunung itu selalu ada bahaya yang mengintai. Selalu saja ada bahaya yang mengancam. Dan karena itu kalau kita membaca Mazmur Syiara yang lain, misalnya Mazmur Syiara pasal yang ke-121, ketika seorang peziarah keluar dari rumahnya dan berdiri di ambang pintu, ia akan melayangkan pandangannya. Di sana dicatat, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Tergambar saudara-saudara, bahwa langkahnya akan diwarnai dengan berbagai problem, berbagai masalah, bahkan perjalanan itu adalah perjalanan di mana nyawa mereka menjadi taruhannya. Orang yang kembali saja dari Bait Allah tetap mengalami ancaman, bahaya, dan nyawa mereka menjadi taruhannya. Itulah yang diangkat oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, bukan? Adalah seorang yang telah selesai berdoa di Bait Allah, lalu ia turun dan melakukan perjalanan ke Yeriko. Namun di tengah jalan ia dirampok,
segala miliknya diambil, segala kepunyaannya dirampas, lalu ia dicambuk, ia disakiti, dan setelah itu ia dibiarkan tergeletak hampir mati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi kenyataan ini bagi umat Tuhan tidak boleh dijadikan alasan bagi mereka untuk tidak berangkat ke rumah Tuhan. Tantangan persoalan yang ada di depan mata mereka tidak menyurutkan semangat mereka untuk melangkah menuju ke bait Allah. Dan karena itu, mereka harus membangkitkan semangat mereka dengan cara bagaimana meletakkan perjalanan itu di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 121, sang pemazmur berkata, pertolonganku adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam Mazmur 130, Mazmur ini mengajak kita untuk meletakkan seluruh pengharapan kita hanya di dalam otoritas kuasa Tuhan. Dalam ayat yang kelima, di sana diungkapkan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Sang pemazmur menantikan Tuhan, jiwanya menantikan topangan kuasa Tuhan, lebih daripada pengawal yang menantikan pagi. Jadi kerinduan untuk jamahan kuasa Tuhan berlaku dalam hidupnya. Itu lebih daripada kerinduan seorang penjaga malam yang merindukan pagi. Jadi kerinduan untuk mengalami pertolongan Tuhan bagi sang pemazmur itu lebih utama dari segala-galanya. Karena itulah ia meletakkan seluruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, sebab ia tahu ketika Tuhan ada di dalam hidupnya, maka ia akan menjadi tenang. Dengan keadaan yang tenang itu ia akan melangkah, dan ia percaya bahwa ada tangan Tuhan memegang tangannya, ada kuasa Tuhan menyertai langkahnya, dan Tuhan yang adalah sumber pertolongan akan memberikan keselamatan kepadanya. Tetapi sebagai orang percaya, tantangan dan kepahitan hidup yang menimpa kita sekarang tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menghentikan semangat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Justru keadaan ini harus melahirkan motivasi yang baru pada diri kita, bahwa tidak ada jalan lain bagiku untuk mendapatkan ketenangan di tengah kepahitan yang ada selain merindukan Tuhan, merindukan firman-Nya, selain aku datang mengkomunikasikan kehidupanku di hadapannya dan menanti pertolongan yang daripadanya. Sehingga kenyataan yang memaitkan kehidupan semakin menggelorakan semangat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Keadaan yang memahitkan kehidupan kita sekarang ini semakin mendorong kita untuk dekat dengan Tuhan. Dan kita percaya, jikalau hal itu mewarnai kehidupan kita, maka keadaan yang ada ini tidak akan membinasakan kita. Israel telah mengalami penyertaan Tuhan, dan dengan demikian pula kita pun yang percaya kepada Tuhan akan mengalami penyertaan yang sama. Selamat menjalani kehidupan imanmu. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan akan terus dinyatakan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.